Timnas voli putra Indonesia gagal menjadi juara di putaran pertama SEA League tahun 2025 ini. Hasil yang tentu saja sangat mengecewakan bagi para voli mania karena ya secara komposisi timnas itu kan lebih baik jika dibandingkan tahun 2024 yang lalu. Apa yang menjadi penyebab kok timnas Indonesia gagal menjadi juara di putaran pertama SEA League tahun 2025 ini? Kita bahas ya. Oke, ketemu lagi teman-teman. Lama nggak ketemu. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang voli Indonesia, khususnya tentang timnas voli putra Indonesia setelah Rifan Nurmulki, Doni Haryono, Diyul Fikri, Jason Nathaniel Kilanta, dan Farhan Halim serta teman-temannya tampil di putaran pertama SEA League tahun 2025 ini. Hasilnya sama-sama kita tahu lah ya bahwa ternyata timnas Indonesia gagal menjadi juara di seri pertama. Hasil yang memang seperti di awal tadi saya bilang sangat mengecewakan karena tentu saja para volley-mania sangat berharap agar timnas Indonesia bisa menjadi juara sekaligus untuk memperbaiki hasil atau pencapaian dibandingkan tahun 2024 yang lalu. Karena saat itu juga timnas Indonesia itu hanya bisa menjadi runner-up. Dan ini tentu saja sekali lagi menjadi bahan evaluasi bagi PVSI, bagi pelatih timnas Indonesia. Kenapa kok dengan komposisi yang bisa dikatakan lebih baik dengan masuknya Rifan Nurmulki, tapi ternyata timnas Indonesia gagal untuk menjadi juara. Masuknya Rifan ternyata sekali lagi tidak bisa untuk membantu timnas Indonesia menjadi yang terbaik di putaran pertama karena faktornya tentu saja kalah ketika menghadapi timnas Thailand di pertandingan pertama. Jadi saat itu skornya kan 3-1. Ini juga kekalahan yang sangat mengecewakan karena jika dibandingkan dengan FIC Nation Cup tahun 2025 kemarin, penampilan timnas Indonesia menurut saya pribadi itu memang ya tidak lebih baik lah ya. Saat itu kita tahu bahwa timnas Indonesia itu kan berhasil menunjukkan eager to win, menunjukkan semangat, spirit, kemudian juga kemauan etos kerja yang sangat baik ketika tampil di FIC Nation Cup tahun 2025. Saat itu kan Rifan Nurmulki, kemudian Doni Haryono, Diyul Fikri, dan kawan-kawan itu kan sempat kalah 2-0, tapi akhirnya membalikkan keadaan menjadi menang 3-2 melalui perjuangan yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya etos kerja seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh para pemain timnas Indonesia karena kalau kita melihat dari kemampuan atau dari skill tentu saja memang tidak jauh beda lah ya antara pemain timnas Indonesia dengan pemain timnas Thailand, sehingga tentu saja faktor penentunya itu adalah faktor mental dan juga faktor semangat serta etos kerja. Nah sayangnya di kemarin di putaran pertama SEA League timnas Indonesia ternyata giliran dibalik atau dibalap atau dibantai, jadi sempat unggul akhirnya kalah 3-1 dan ya hasil yang sangat mengecewakan bagi kita para volley-mania. Pertanyaannya, kenapa kok setelah ada Rifan yang digadang-gadang akan menjadi kekuatan utama di timnas, tapi ternyata penampilan timnas itu ya tidak lebih baik jika dibandingkan FIC Nation Cup. Apakah ada faktor non teknis? Karena kita ketahui di FIC Nation Cup saat itu Rifan itu kan bersuara lantang dengan mengkritik pelatih timnas Indonesia, Jeff Jiangji, setelah timnas itu hanya bisa finish di posisi ke-6, atau ada faktor lain yang membuat permainan atau level kemampuan timnas Indonesia itu tidak bisa step up jika dibandingkan dengan FIC Nation Cup. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan sangat besar, atau juga menjadi sebuah teka-teki yang sangat mendasar karena ya tentu saja kalau ada faktor X yang berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia, tentu saja sangat diharapkan agar situasi itu bisa dipecahkan karena tentu saja kolaborasi antara pelatih, kemudian pemain, dan juga dari federasi itu kan menjadi sebuah garis yang linier sehingga tidak bisa untuk dipotong satu demi satu karena semuanya itu saling berkaitan. Atau jangan-jangan memang para pemain itu merasa kelelahan karena kita ketahui bahwa sebelumnya kan memang para pemain timnas itu kan sudah terkuras energinya, tidak hanya di FIC Nation Cup, tapi juga mereka itu kan menjalani tarkam. Beberapa pemain kan harus menjalani atau bermain di turnamen tarkam, dan juga memang persiapan itu kan tidak maksimal lah ya karena tidak ada TC yang memadai, kemudian juga tidak ada tryout, dan ya hasil yang mengecewakan lah bagi kita para volley-mania. Selain itu juga timnas Indonesia itu kan mendapatkan kabar buruk karena dua pemain itu kan mengalami cedera. Yang pertama adalah Diyul Fikri dan yang kedua adalah Doni Haryono. Nah, dua-duanya ini kan diganti oleh PPVSI. Jadi untuk Diyul Fikri itu kan
akhirnya digantikan oleh Alvin Daniel yang merupakan setter dari Jakarta Bayangkara Presisi, termasuk ketika menjadi juara Proliga 2025 ini. Sementara itu untuk Doni Haryono itu kan akhirnya diganti oleh Agil Angga. Masuknya Agil Angga ini juga dan juga Alvin Daniel ini kan bisa memberikan warna baru bagi timnas voli putra untuk tampil di putaran kedua di Civilik tahun 2025 ini. Tapi beberapa volleyman termasuk saya pribadi lah ya, kenapa kok bukan Nizar Zulfikar yang masuk ke timnas? Karena apa? Nizar Zulfikar ini kan merupakan pemain yang setter yang memang pengalamannya sangat panjang, memiliki trik yang sangat oke, memiliki mental yang sangat baik, bahkan legenda timnas voli putra Indonesia, Om Lodri Mas Petela itu kan juga menyebut bahwa untuk saat ini setter terbaik di Indonesia itu adalah Nizar Zulfikar. Jadi ya mungkin ada faktor lain yang membuat kenapa kok PBVSI tidak memasukkan Nizar Zulfikar, padahal kita ketahui bahwa koneksi antara para pemain Samator yang mantan pemain Samator lah ya yang ada di timnas itu kan sangat kuat. Jadi dari Van Nurmulki yang memang banyak volley-mania termasuk saya pribadi yang menganggap bahwa Rifan itu akan sangat cocok jika setternya itu adalah Nizar Zulfikar. Jangan-jangan Nizar itu memang sedang kecapean karena kemarin itu kan tampil di bersama Jakarta Bayangkara Presisi di kejuaraan voli antar polisi dan juga pemadam kebakaran yang diselenggarakan di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Tapi ya ini memang sebuah hal yang harus kita terima lah ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di internal dan kita kan hanya pengamat online, hanya bisa menebak-nebak, menerka-nerka apa yang terjadi di timnas voli putra Indonesia. Terlepas dari itu, hasil yang didapatkan oleh timnas itu kan akhirnya membuat timnas saat ini peringkat di FIVB itu kan kalah jika dibandingkan dengan timnas Thailand. Jadi timnas Thailand untuk kawasan Asia Tenggara saat ini setelah mereka menjadi juara di putaran pertama Civilik itu berada di posisi pertama. Kemudian disusul oleh Indonesia, nah di bawahnya itu ada Vietnam dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah hal yang harus diperbaiki karena apa? Civilik itu kan yang pertama itu sangat berpengaruh terhadap ranking FIVB atau ranking dunia. Jadi kalau timnas Indonesia itu ingin mendapatkan atau ingin memiliki ranking yang baik, tentu saja harus terus menang di seri kedua Civilik tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Dan yang kedua adalah Civilik ini kan tidak ubahnya sebuah turnamen mini yang bisa dikatakan sebagai persiapan untuk menghadapi SEA Games, karena kalau teman-teman mengikuti podcast atau mengikuti pernyataan-pernyataan dari pengurus PBVSI itu kan memang target timnas Indonesia itu adalah bisa menjadi juara di SEA Games. Nah, Civilik ini bisa menjadi sebuah quote-unquote pemanasan atau batu loncatan bagi timnas Indonesia agar bisa mendapatkan hasil terbaik atau bisa menjadi juara di SEA Games nanti, karena ya sekali lagi lawannya kan ini aja, tidak ada perbedaan dari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas voli putra Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan agar timnas mendapatkan hasil terbaik di putaran kedua Civilik 2025. Makasih, sampai jumpa.